فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita masuk pada isim la an-nafiyah lil jins, berarti jenis mansubat yang ke-8. Qala al-musannif babu la. I'lam anna la tansibu an-nakirati bi ghairi tanwin. Idza basharat an-nakirata wa lam tataqarrar la. Nahwu la rajula fid dar. Fa in lam tubashirha wajaba ar-raf'u wa wajaba taqraru la. Nahwu la fid dari rajulun wa lam ra'atun. Ini pembahasan isim la an-nafiyah lil jinsi. Alhamdulillah ini lebih butuh perhatian daripada mustafna. Mustafna kemarin yang butuh betul-betul di jawaban kaidahnya yaitu seputar mustafna bila. Karena ada 3 perincian: wajib nasab, kemudian boleh nasab dan badan, kemudian i'rab sesuai amil. Yang ini juga berpengaruh pada masalah ghair dan siwa. Sedangkan untuk khala dan ada, ini kemarin ada berapa kemungkinan? Ada dua kemungkinan, yaitu mansub atau jar. Dan memiliki satu kemungkinan kapan? Tatkala fi'il tersebut didahului dengan ma. Tatkala khala dan ada diawali dengan ma masdariyah, karena berarti mesti itu sebagai fi'il. Baik. Sedangkan hasya bisa tidak didahului ma masdariyah. Indah Rifki. Tidak bisa, kenapa? Kenapa hasya tidak bisa didahului ma masdariyah? Kenapa Ahmad? Ketentuannya gitu. Karena memang nggak didengar dari orang Arab. Ya, nggak didengar dari orang Arab. Adanya ma masdariyah mendahului hasya. Karena kaidah bahasa Arab hakikatnya ya kita mengambil dari kalam mereka kemudian dibuat kaidah. Adapun orang Arab dulu tidak perlu kaidah-kaidah seperti ini. Lisan mereka mengalir begitu saja kalam tersebut dengan fasih. Cuman kita ajam apalagi butuh untuk belajar kaidah untuk bisa benar dalam membaca dan dalam berucap. Nah sekarang mansubat yang ke-8 yaitu isim la an-nafiyah lil jinsi. Baik. La an-nafiyah lil jinsi ta'rifuha, pengertiannya hiyallati yuradu biha nafyul khabari an jami' afradil jinsil waqi'i ba'daha. Yaitu la yang diinginkan dengannya penafian khabar dari semua afradil jinsil waqi'i ba'daha, yaitu semua individu-individu jenis yang jatuh setelahnya. Dalam artian jenis kan memiliki apa? Memiliki anggota-anggota. Nah, dengan la nafiyah lil jinsi tersebut menafikan semuanya yang tercakup pada apa? Jenis dari hal yang jatuh setelah la nafiyah lil jinsi tadi. Dengan contoh akan mudah. Fa idza qulta mathalan la rajula fid dar. Rajul kan jenis, ya kan? Mencakup ya orang yang berkelamin laki-laki. Dari semua yang laki-laki ditiadakan di sini. La rajula fid dar, tidak ada seorang pun laki-laki di rumah ini. Tidak ada seorang pun laki-laki di rumah ini. Berarti kemungkinannya intinya pokoknya tidak ada laki-laki, entah ayam, entah bebek. Tayyib. Yang jelas tidak ada rajul di
tempat tersebut. Kemungkinannya perempuan semua juga bisa. Karena makna laisa fiha ahadun minar rijal. Jadi maknanya tidak ada di rumah tersebut seorang pun dari para lelaki. Nah, inilah nafi lil jinsi juga sangat penting untuk kita memahaminya ikhwan fillah, karena bermanfaat dalam pembahasan apa? Pembahasan usul. Nah, dalam pembahasan usul. Baik. Amaluha sekarang. Amalnya. Yang pertama, di sini dikatakan amaluha ta'malu la an-nafiyah lil jinsi amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Amalnya yaitu beramal la nafiyah lil jinsi itu seperti amalan inna, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Yang kedua contohnya di sini. Mithaluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyaru min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Na'am la ahada aghyaru min Allah. I'rabuha la nafiyatun lil jinsi. Ahada ismuha mabniyun 'alal fathi, aghyaru khabaruha marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Jadi persis seperti apa pembahasan inna, cuman maknanya ini yang harus dipahami dengan baik. Karena dia meniadakan semua apa? Semua individu yang tercakup dalam isim jenis tersebut. Syurutu amaliha an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya harus berupa nakirah. Makanya diingat kemarin faedah berhubungan dengan takdir la ilaha illallah. Maknanya la ilaha haqqun illallah. Kenapa kok Allah tidak bisa dijadikan sebagai khabar? Nah, dan muskil kalau dijadikan sebagai khabar karena dia berupa apa? Isim ma'rifah. Padahal syarat amalan la nafi lil jinsi, isim dan khabarnya harus nakirah. Kemudian yang kedua an yakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya tersebut bersambung dengannya. Nah, isimnya harus bersambung dengannya. Wa min amthilati la nafya lil jinsi fil Qur'anil Karim. Qauluhu ta'ala la ilaha illallah wa qauluhu la syarika lah. Nah, di sini pembahasan tentang makna la ilaha illallah diingat-ingat. La ilaha di sini la nafi lil jinsi, ilaha sebagai apa? Isim apa? Isim la, maka dia mansub. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya mahdhuf takdiruhu haqqun, la ilaha haqqun illallah. Illa adatul istinna, kemudian Allah apa i'rabnya di sini? Badal dari khabar na'am al-mahdhufah. Kemudian la syarika lahu. La nafil jinsi, syarika isim la mansub. Kemudian lahu na'am jar majrur muta'alliq fil mahdhuf khabar la syarika lahu mawjudun. La syarika mawjudun lahu sama. Dari yang mahdhuf itu mawjud. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini penomoran ta'liq keliru kan kita. Mungkin dicetakan yang lainnya. Untuk an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Qala fa idza kana ma ba'daha ma'rifah fa innaha la ta'mal wa yajibu takraruha. Apabila setelahnya itu berupa ma'rifah maka tidak beramal, karena disyaratkan isim dan khabarnya itu berupa nakirah. Nahmu la zaidun mawjudun wala amrun, tidak beramal. Jadi nomornya ini harus di nomor 2, harus di nomor 4 itu di nomor 2. Kemudian syarat yang kedua an yakuna ismuha muttasilan biha. Qala fa in lam yakun muttasilan biha la ta'mal. Jika tidak bersambung isimnya maka tidak beramal.
wa yajibu takraruha dan wajib untuk mengulanginya. Nahwu la fid dari rajulun wa lam ra'atun. Tayyib. La fid dari rajulun wa lam ra'atun. Karena antara rajul ada pemisah berupa fiddar, sehingga harus diulang lanya. Ini yang nanti akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Cuman dua syarat ini diingat-ingat. Isim dan khabarnya harus nakirah, kemudian la dan isimnya harus bersambung. Kapan saja kok isim atau khabarnya berupa ma'rifah, maka harus diulang dan tidak beramal dengan amalan innalanya. Demikian pula kalau isimnya terpisah dari la, maka juga tidak beramal dan la harus diulang. Baik. Qala wa'lam anna la ma tatawaffarat fiha hadhihi syurut wa lam tataqarrar wajaba i'maluha 'amala inna. Ketahuilah bahwasanya la kapan saja terpenuhi padanya syarat-syarat ini dan tidak terulang, maka wajib untuk apa? Untuk beramal. Untuk kita amalkan la dengan amalan apa? Dengan amalan apa, Rifki? Tangsibul isma wa tarfa'ul khabar. Baik. Amma idza tawaffarat fiha hadhihi syurut wa taqarrarat falaha hukmun akhar. Adapun apabila terpenuhi padanya syarat-syarat ini tapi terulang, yaitu lanya diulang, maka memiliki hukum yang lain. Asyara ilaihi Ibnu Ajurrum biqaulihi, yang Ibnu Ajurrum mengisyaratkan dengan perkataannya dalam pembahasan berikutnya. Itu fa in takarrat la jaza i'maluha wa ilgharuha. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wa lam ra'ata, wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Ini kalau terulang lanya. Baik. Bisa kita ambil pada pertemuan berikutnya. Ingat-ingat dua syarat la nafi dan jinsi tersebut dan maknanya. Subhanallah.